Lalu Allah berfirman kembali, pergilah. Siapa yang kalian dapati dalam hatinya ada seberat biji sawi keimanan saja, maka keluarkanlah. Maka mereka mengeluarkan siapa yang mereka kenal. Jadi saudara-saudara kita yang dia sudah menghuni surga, kemudian menyampaikan aspirasinya kepada Allah, bahwa dulu ada saudara-saudara kita yang pernah sholat sama-sama, kemudian puasa sama-sama, membantu musola dan seterusnya, berbuat kebaikan sama-sama. Kemudian para penghuni surga itu mendapatkan syafaat dari Allah, boleh menolong saudara-saudaranya yang ada di neraka. Abu Sa'id melanjutkan, jika kalian tidak mempercayaiku, maka bacalah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seberat zarrah pun, dan jika itu kebaikan, maka Dia melipat gandakannya. Lalu para nabi, para malaikat dan kaum mukminin memberikan syafaat. Lalu Allah yang Maha Perkasa berfirman, syafaatku masih tersisa. Lalu Dia, yakni Allah, menggenggam satu genggaman dari neraka, lalu mengeluarkan sejumlah kaum yang telah menjadi arang. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai yang berada di tepi surga, yang disebut dengan air kehidupan, atau bahasa Arabnya adalah ma'al hayat. Lalu mereka tumbuh di kedua tepi sungai surga tadi, sebagaimana biji-bijian tumbuh di air bah. Sesungguhnya kalian melihatnya ke sisi batu dan ke sisi pohon. Maka yang terkena sinar matahari warnanya hijau, dan yang terlindung sinar matahari berwarna putih. Lantas mereka semua keluar seolah-olah seperti mutiara. Lalu pada lehernya disematkan tanda. Selanjutnya mereka masuk surga. Para penghuni surga lantas berkata, mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Zat yang Maha Penyayang. Allah memasukkan mereka ke dalam surga bukan karena amalan mereka, dan bukan pula karena kebaikan yang mereka persembahkan kepada Allah. Dikatakan kepada mereka, untuk kalian segala apa yang kalian lihat dan semisalnya yang menyertainya. Jadi hadis ini kita titik poinnya adalah, maka kita sebaiknya sebagai seorang muslim mencari teman-teman yang mendekatkan diri kita kepada surganya Allah, mencari teman-teman yang baik yang mengajak kita selalu ke surga. Kalau teman-teman yang membawa kita ke neraka sebaiknya dihindari, dijauhi. Karena teman-teman yang selalu mengajak kebaikan, maka dia mempunyai suatu syafaat nanti di akhirat, nanti dia bisa nolong saudara-saudaranya yang sama-sama ibadah sama kita. Jadi carilah teman-teman yang soleh, karena teman-teman soleh yang akan nolong kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kemudahan dalam menggapai surganya, dan dijauhkannya kita semua dari api neraka yang sangat tidak kita inginkan. Kita arahkan setiap per menit atau per detik, per sekian detik. Mana kalau kalimat ini dibilangin, kalau kita masih selalu mengeluh kesah terhadap yang kita miliki, kalau masih berhentilah. Sederhana sekali kalimatnya. Ataukah kita masih selalu berkeluh kesah terhadap sesuatu yang kita miliki? Maka dari kalimat ini, maka berhentilah. Lupakanlah mengeluh, mulailah memperbanyak syukur. Mungkin kita bisa ya, tapi pasangan kita bisa nggak? Bini kita bisa nggak? Nah, itulah tugas seorang suami mengajarkannya. Mungkin kita bisa nggak makan, berangkat kerja nggak makan, pulangnya pas nanti jam 12 makan, atau pulangnya pas makan lagi maghrib. Kita bisa, tapi bini kita bisa nggak? Itu yang sulitnya. Karena mungkin ibadah kita bagus sekali ya, selalu Allah, baru bisa minum aja kita udah bersyukur, masih bisa minum. Tapi ini si nona cantik yang ada di rumah kita ini bisa bersyukur nggak? Bisa menghayati nggak kehidupan? Ya Allah. Jadi apa Dede? Dede mau apa? Dede mau duduk. Astagfirullahaladzim. Baiklah, itu yang pertama ya. Jadi syukur itu adalah
suatu bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur akan menciptakan perasaan positif, artinya hidup akan lebih bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu dengan bersyukur berbagai musibah dan malapetaka akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggal istri kita, anak kita, tetangga kita, semoga diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi kerja apa pergi dari sini, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema malam ini saya mengambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana arti peringatan itu ada 3. Soalnya karena peringatan itu ikut dalam acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, sama ada, pokoknya arti peringatan itu setiap ada acara Islam selalu ikut. Peringatan itu yang pertama artinya itu peringatan yang selalu kita yang ada selalu diingat-ingat. Nah, siapa yang harus diingat-ingat? Yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada yang selalu diingat-ingat. Ya kita itu kadang-kadang kalau tahun kemarin 2019 sudah menjalankan Maulid, kadang-kadang apa yang tema yang harus dibahas itu. Kemudian ntar kalau misalkan udah tahun 2020 suka lupa. Makanya kalau peringatan itu sering diulang-ulang. Gitu. Yang ketiga, yang perlu diingat-ingat itu yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW dan bentuk cinta kita kepada Nabi. Saya mengambil dari tausiah Pak Maman waktu hari Jumat, bahwasanya beliau mengatakan bentuk cinta kita kepada Nabi itu kita harus mengikuti sunnah Rasulullahnya, yaitu sunnah Rasulnya itu ada 7 di sini. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan bahwa kita harus berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Fenomena di atas banyak sekali terjadi di sekitar kita. Bahkan tanpa sadar kita mungkin termasuk masyarakat yang seperti itu. Naudzubillah. Semoga kita dihindari dari Allah sifat seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang terjadi nanti pada akhir zaman di hadapan Allah. Saya kutip kisahnya, dikatakan nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut sebagai orang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar ia dicampakkan, dilempar ke neraka. Kutipan hadis sahih di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas, mengharap selainnya.
Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang terlindungi dari hal tersebut. Sahabat, embun pagi tak pernah memperlihatkan kesejukan yang telah diberikan kepada dedaunan. Karena jangan pernah kau tampakkan kesolehanmu pada semuanya. Cukup Allah yang tahu. Jangan pula kau sombongkan kedekatanmu kepadanya, karena semua itu hanya mengurangi ikhlasmu. Sembunyikanlah amal ibadahmu, seperti engkau selalu tutup rapat semua kekurangan dan dosa-dosamu. Sahabat, kadang kau lupa, sering menilai diri sendiri kedekatanmu pada Ilahi. Kau sering menakar semua kebaikan dan pemberianmu pada yang lain. Lalu kau banggakan dengan dokumentasi diri. Jangan pernah kau tertipu oleh sanjungan dan pujian mereka. Sahabat, jadilah orang yang senantiasa berbahagia ketika semakin sedikit ataupun tak ada orang yang tahu dan melihat semua amal kebaikan yang dikerjakan. Biarkan semua ibadah itu menjadi rahasiamu dan raubmu. Kalau kita meninggalkan salah satu sholat, kita tidak bisa menggantikan sholat itu sendiri dengan amal ibadah yang lain. Contoh, misalkan kita meninggalkan salah satu sholat karena lupa, terus kita niatkan sholat itu kita ganti dengan sedekah, itu nggak bisa. Kalau sholat ya harus diganti dengan sholat itu sendiri, dengan cara mengkodoknya. Beda dengan puasa. Kalau puasa, orang yang nggak mampu puasa, orang yang nggak bisa berpuasa karena sakit, itu bisa diganti dengan yang lain dengan cara bersedekah. Dengan cara bersedekah, membayar fidyah. Ibadah haji lain lagi. Seumpama kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji karena sakit, atau karena ketidakmampuan kita secara ekonomi, kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, kita juga tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi kalau kita sudah mempunyai banyak rezeki, memiliki rezeki, dan sudah mampu untuk beribadah haji, itu menjadi suatu kewajiban. Nah, kalau sholat lain, kalau sholat itu, kalau kita nggak bisa meninggalkan, nggak bisa sholat karena kita sakit, tentu kita sudah mengetahui tata cara orang sakit seperti gimana. Kalau kita nggak bisa berdiri dengan cara duduk, kalau duduk nggak mampu dengan cara berbaring, kalau sakitnya parah sampai berbaring, sampai bergerak pun nggak mampu, mungkin dia bisa sholat dengan hatinya. Nggak mungkin, memang harus tetap sholat. Sholat dengan hatinya, selama indera perasaannya, pendengarannya masih kuat, hatinya masih bisa menjalankan syariat Allah, tetap harus dilaksanakan karena itu perintah. Tidak ada digugurkan karena sakit, sholatnya tidak ada. Bukti lain, kalau memang ibadah sholat ini adalah prioritas utama, ibadah sholat ini Allah mensyariatkan sholat beda dengan perintah ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain seperti puasa, Allah sampaikan melalui malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu kepada Rasul. Tetapi beda dengan sholat. Sholat Allah langsung memanggil sendiri Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj tanpa melalui malaikat Jibril. Langsung menuju ke Sidratul Muntaha atau ke arasnya Allah untuk menerima perintah sholat. Dan subhanallah, perintah sholat yang diterima yang pertama kali itu ada 50 waktu, Pak. Seperti yang kita biasa dengar dalam acara Isra Mi'raj, itu 50 waktu. Dan ketika Nabi turun dari langit, Nabi ketemu Nabi Musa, akhirnya dinasihatin sama Nabi Musa bahwa umatmu tak akan sanggup untuk menjalankan ibadah 50 waktu. Mintalah keringanan kepada Allah. Akhirnya Nabi menghadap ke Allah, diberikan keringanan. Hanya 5 waktu diberi keringanannya, menjadi 45 waktu. Itu pun masih tetap berat. Ada ketemu lagi dengan Nabi Musa.
suruh minta keringanan lagi, sampai akhirnya diberi keringanan selama 5 waktu itu, dan pahalanya pun dihitung. 5 waktu dihitung 10 waktu, jadi sholat 5 waktu, satu sholat 1 waktu dihitung 10 waktu. Jadi kita sholat 50 waktu, pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Begitu. Jadi ya sebagai umat Islam kita sebenarnya dalam mencari pahala itu sangat mudah, Pak. Kita menjalankan sholat qobliyah, kita menjalankan sholat fardu, apalagi sesuai tepat waktu. Itu pahalanya cukup luar biasa, apalagi kalau bisa selalu berjamaah. Itu paling sempurna. Makanya dalam kondisi apapun, ya adapun rekan-rekan kita di mana, di tempat kerja ataupun di lingkungan, kalau ada yang belum sholat, nggak ada salahnya kita ingatkan sesuai dengan kemampuan kita. Kita ingatkan, dan kita selalu melakukan ajan gitu, itu juga udah merupakan bagian dari dakwah. Kita kan mengajak orang sholat. Ayo sholat, ayo kita sholat. Nah, itu kewajiban kita untuk mengajak orang sholat udah lumayan itu, Pak. Pahalanya juga lumayan. Jangan menganggap remeh muazin. Seorang muazin mengajak orang sholat dan orang datang dengan niat ikhlas, dengan niat lillahi ta'ala. Pahala buat muazin luar biasa. Ayolah sholat, ayo kita sholat. Jadi dakwahlah sesuai dengan kemampuan. Kalau kita nggak punya ilmu, kalau kita nggak ada ilmu, Pak, nggak ada ilmu terus kita menasihati ternyata orang itu berilmu, gitu kita nggak bisa juga. Takutnya apa yang kita sampaikan salah. Tetapi itu ajalah yang sepele ajalah kalau kita nggak bisa dakwah, ajan. Udah, itu udah bagian dari dakwah. Kewajiban kita untuk dakwah udah gugur karena kita udah melakukan, udah mengajak orang untuk sholat. Alhamdulillah, itu pahalanya cukup luar biasa.